Brigif Infanteri 4 Marinir BS, Bapak Kolonel Marinir Nawawi SEMM, yang terhormat Dirlantas Polda Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, yang terhormat dan Lanal Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita berkumpul dalam peresmian dapur lapangan Brigif 4 Marinir BS Peduli COVID-19 Lampung tahun 2021 dalam rangka pencegahan yang memutuskan rantai penyebaran COVID-19 serta bantuan dan pemberian dukungan logistik kepada masyarakat pelaksana isolasi mandiri. Dan juga untuk informasi kepada Bapak Gubernur bahwa kami juga pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda Kota Bandar Lampung telah memberikan juga sembako bagi masyarakat yang menjalankan isoman mandiri. Dan sekarang kita membuat kontak khusus bagi masyarakat Bandar Lampung untuk kalau memang mereka menjalankan isoman bisa menginformasikan kepada kecamatan yang nomor kontaknya sudah kita informasikan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui penyebaran penularan COVID-19, dampak penyebaran pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai seluruh hidup dan kehidupan masyarakat. Pak Josa dan Pak Kengwi, bahasa Indonesianya saya lupa, tapi panggilannya Kengwi. Saya lebih senang memanggil beliau Kengwi. Para pimpinan perusahaan lainnya, donatur, para pejabat terkait di lingkungan pemerintah provinsi bagian selatan. Yang perlu juga saya sampaikan bahwa dapur umum ini tentunya untuk mencegah penyebaran COVID supaya orang yang diisolasi betul-betul tidak melakukan langkah-langkah yang tidak diinginkan sehingga mencari makanan dan sebagainya bisa ditangani oleh pihak Brigif. Oleh karena itu saya sangat berharap karena hari ini kita meningkat sampai 600-an dan dalam waktu dekat saya akan memanggil para kepala daerah apa persoalannya. Saya tidak lagi memanggil para kepala daerah dalam artian 15. Satu-satu saya akan panggil dan dia akan harus memaparkan apa persoalannya. Kalau tidak, saya akan lapor. Saya tidak mau rusak susu sebelanga karena air sedikit. Oleh karena itu, Brigif betul-betul bisa dilaksanakan, terutama di wilayah Kota Bandar Lampung yang statusnya merah. Usaha tidak dalam bentuk ini, tetapi bentuk-bentuk yang lainnya. Bila perlu, para pengusaha mengajak para pengusaha yang punya staf tenaganya untuk melakukan pemanfaatan vaksin yang memang ada khusus untuk mandiri. Karena kita lagi dalam posisi kekurangan. Vaksin ini hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Vaksin ini dibiayai oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Nah, oleh karena itu para saudara-saudara saya, para pengusaha, kalau ada 50 tenaganya dan posisinya kaya, beli aja yang dari Kadin dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, kerumunan ini urusan kita semua. Pakai masker itu juga merupakan satu kewajiban. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Untuk menjadi perhatian kita semua, jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dapur lapangan peduli COVID-19 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita bersama-sama membahu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada rombongan penerima bantuan agar menempati posisi.
Mohon kepada rekan-rekan wartawan dimohon. Pak bersama para ini relawan. Relawan Pak. Ya. Mungkin berkenan mengaduk ini Pak. Kiri Pak, kiri Pak Gub. Enak loh. Pak Gubernur. Harum apa ya? Kamu orang muda. Tidak bergerombol selama kegiatan berlangsung. Beberapa waktu yang lalu kan saya rakor dengan para bupati, wali kota, Forkopimda dalam rangka bagaimana kita melakukan pengendalian COVID dengan tata kelola yang profesional. Artinya efisiensi itu penting, tapi efektif produktif itu harus. Nah, oleh karena itu ini semua setelah kita melakukan rapat koordinasi, masukan dari para bupati, wali kota, inilah yang saya inisiasi, sehingga beberapa hari yang lalu, saya kira baru 1 hari, kita sudah mendapatkan beberapa pengiriman tentang oksigen yang selama ini menjadi keresahan para bupati wali kota karena rumah sakitnya tidak punya oksigen. Oksigen itu kata kunci di dalam keselamatan. Alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi, apalagi di Bandar Lampung. Saya sudah siapkan 15 ton dengan liquidnya dan beberapa. Nanti siang juga datang dari Kementerian Perindustrian. Nah, ini tahap yang pertama. Tapi tahap yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan vaksin. Vaksin ini masih kebijakan pemerintah pusat. Saya sudah berulang, itu jangan keliru lagi ya. Saya akan membuat surat kepada Presiden untuk lebih cepat. Tetapi dipelintir oleh Almung Pipi, saya tidak percaya dengan Menteri, kan tidak ada manfaatnya. Tapi alhamdulillah posisi itu membawa hikmah yang pada akhirnya kemarin kita juga bicarakan diambil alih oleh Kementerian Menek BUMN. Mudah-mudahan vaksin ini bisa terpenuhi dan oksigen saya juga sudah membicarakannya dengan para pihak pengusaha pada waktu rakor dengan para bupati sehingga kebutuhan kita akan terpenuhi. Kalaupun kurang dari Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab tentang oksigen juga sudah melakukannya, mudah-mudahan 1-2 hari ini akan sampai. Nah, tetapi yang menjadi persoalan ketika Lampung Timur merah ini memerlukan isolasi, memerlukan rumah sakit. Kalau rumah sakit Abdul Muluk itu memang saudara-saudara kita yang memang sudah dalam posisi tidak kuat, tidak apa ya. Tetapi kan ada yang masih kelas sakitnya itu kan menengah ke bawah. Nah, inisiasi dan Menteri BUMN langsung menugaskan dirut Rumah Sakit Pertamina sehingga Wisma Haji akan selesai dalam 10 hari yang fungsinya sama dengan rumah sakit yang alat-alatnya juga sama. Tetapinya adalah kelas yang artinya darurat ya. Kalau sudah parah mungkin di rumah sakit. Jadi ini akan ada penanganan yang lebih kebetulan. Ternyata saudara-saudara kita Brigit terutama dan para pengusaha mengurangi beban pemerintah, mengurangi beban
para yang terkonfirmasi positif. Sebab kalau dia ke rumah sakit, kalau dia ke rumah sakit darurat, dia akan bercampur. Padahal dia dideteksi dia positif yang ringan. Artinya orang tanpa gejala terkena itu. Lapangan ini sebetulnya bentuk kepedulian sosial kita terhadap lingkungan. Ini memang sesuai dengan arahan Komandan Korps Marinir, sesuai arahan dari Bapak Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono kepada jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir. Kita harus mensupport, harus membantu Pemda dalam melaksanakan bantuan terhadap penanganan COVID-19 ini. Untuk kegiatannya sampai hari apa? Untuk kegiatan ini kita berjalan sudah seminggu. Ya. Memang pertamanya 300, terus naik ke 450. Hari ini kita masak untuk 1000 porsi. Nah ini untuk lama waktunya nanti memang tergantung dari PPKM itu sendiri. Intinya selama PPKM ini akan kita upayakan kita bisa membantu. Dan ini sasarannya yang sudah saya sampaikan tadi, warga masyarakat yang tidak mampu, khususnya yang sedang melaksanakan isoman. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Faisal pada saat sambutan. Kenapa ini penting? Karena orang yang tidak mampu, yang melaksanakan isoman ini kita batasi aktivitasnya, interaksinya dengan masyarakat sekitar. Karena disitulah sumber utama penyebaran penularan COVID-19 itu sendiri. Lah, untuk dapur sendiri dia tercover berapa kecamatan ya? Sementara ini ada 6 kecamatan, tapi kita tetap menghimbau. Jadi kita berkoordinasi dengan RT, RW, Lurah, dan Pak Camat. Ini ada 7 kecamatan. Yang jelas, saya menjamin ini tepat sasaran. Jadi bantuan kita ini memang kepada orang-orang yang tepat sasaran, karena data ini setiap sorenya nanti kita update dengan RT, RW. Dan yang mengambil juga tim relawan itu dari mereka. Jadi inilah yang membuat kita kemarin punya inisiatif agar kalau ada bantuan gimana supaya tepat sasaran, mungkin itu salah satunya. Update setiap hari dengan RT, RW, dan Pak Lurah di seputaran kita. Untuk penyalurannya sendiri sehari berapa kali? Ini untuk sementara memang 1 kali sehari, karena juga ada dari relawan yang lain di luar kita. Jadi nanti ini tentunya akan kita atur, kalau misalkan kita siang, mereka yang malam. Tapi yang jelas selama ini kita yang bagian siang dulu. Demikian. Siang aja. Ingin bergabung ya silahkan nanti datang ke posko. Kemudian memang semuanya kami terima. Ada nyumbang sayur mayur, nyumbang katakanlah Indomie, beras, aqua, apa saja kami terima. Tapi biasanya akan kami komunikasikan. Karena kalau beras masih banyak, mungkin apakah bisa dirupakan yang lain, telur ataupun lauk yang lain misalnya demikian. Untuk rumah sakit insya Allah bisa terpenuhi, dan tapi sekarang ini kita memang yang isoman ya. Jadi yang isoman ini kita kemarin sudah membagikan sembako ya. Jadi sembako sudah kita bagikan kepada yang isoman, tapi ternyata ya itu tadi pas kita kasih nomor kontak nggak tahu banyak. Sementara ini mungkin mereka takut atau seperti apa, dan sekarang kita bisa bantu bagi warga yang isoman. Dan untuk ada dapur lapangan ini, Bunda mengucapkan terima kasih terutama pada relawan-relawan, terutama donatur-donatur yang luar biasa, dan juga Brigif. Bunda mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bantuannya hanya Allah yang bisa memberikan yang terbaik buat yang memberikan bantuan untuk Kota Bandar Lampung. Apalagi Kota Bandar Lampung kan ibu kota provinsi, di mana orang semua rumah sakit isinya ya 4 tahun boleh cek di sana. Dan kita tidak bisa, dan alhamdulillah sekarang juga ada banyak tuh hotel-hotel yang sudah dilakukan untuk isoman. Dan kita tidak melarang, tapi setidaknya ada informasi, konfirmasi dari hotel-hotel supaya nanti setelah mereka ngisi langsung kita semprot kembali biar steril. Karena yang jaga sehat semuanya harus sudah sehat semua. Kalau upaya udah luar biasa. Tadi kan sudah Pak Gubernur juga bilang, kita juga berusaha. Karena yang namanya sekarang ini bukan hanya Provinsi Lampung, kabupaten kota yang ada di Lampung, tapi semuanya. Langkahnya makanya kita anjurkan juga mereka melakukan pengobatan dengan tradisional seperti empon-empon, jamu-jamuan untuk sementara. Terus juga kemudian juga usul hindi, sudah itu abatu sauda. Sementara ini kan kita pakai Unila saja, ya. Mereka yang OTG kita periksa, kalau mereka mau isoman di rumah kita taruh di rumah. Tapi kalau mereka mau di rumah sakit Unila,
kita di rumah sakit juga kita periksa, kita rawat sebentar. Kalau mereka mau pulang kembali nggak apa-apa. Tapi kalau mereka hanya sekedar minta obat atau pemeriksaan, ya silakan saja. Tapi kita akan kontrol di rumah.